Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dr. Sahid Susilo Nugroho MSc selaku dosen pembimbing tesis saya, dan saya hormati Bapak Ibu dosen penguji yang telah menyediakan waktunya dan kesediaannya untuk mendengarkan pemaparan tesis dari saya. Pada hari yang berbahagia ini, perkenalkan saya Muna Agnita ingin memaparkan tesis saya yang berjudul Pengaruh Kredibilitas dan Interaksi Parasosial dari Pendengung di Instagram pada Niat Beli Konsumen. Pendahuluan dilatar belakangi oleh tren masyarakat Indonesia pada produk kecantikan yang semakin meningkat dan juga produk kecantikan yang menjadi salah satu industri yang menjanjikan untuk berkembang pesat. Dengan pandemi COVID-19 saat ini, masyarakat juga mengandalkan internet sebagai alat komunikasi dan mencari informasi. Pada grafik pertumbuhan nilai pasar beauty dan care di Indonesia berdasarkan segmen di tahun 2012 hingga 2024 menunjukkan hasil peningkatan yang signifikan. Kemudian banyak waktu juga yang dihabiskan masyarakat untuk menggunakan internet dan sosial media. Nah, peluang ini dijadikan strategi baru dalam dunia pemasaran, yaitu pendengung di bidang pemasaran atau influencer marketing. Dengan adanya penilaian pengguna media, yaitu terhadap pendengung tersebut akan memengaruhi tingkah laku konsumen secara tidak langsung berpengaruh terhadap niat beli. Dan konsumen biasanya cenderung menganggap pendengung sebagai teman mereka, dan pendengung yang mereka ikuti adalah sumber yang paling kredibel atau mempunyai kredibilitas tinggi. Dengan adanya dua interaksi tersebut akan dapat berkontribusi dalam menjalin hubungan yang disebut dengan parasosial, di mana melekat akan proses pengenalan atau identifikasi, menyelidiki bagaimana interaksi parasosial dalam menciptakan audiens atau pengikut dengan pendengungnya bersamaan dengan kredibilitas yang mereka rasakan terkait dengan niat pembeli dan bagaimana mereka pada gilirannya terkait dengan daya tarik sosial dan fisik serta sikap homofili. Tujuan dari analisis ini untuk mengetahui pengaruh atribut-atribut yang terkait dengan pendengung di kalangan selebritas yang sering tampil langsung di Instagram. Dan berikut ini adalah objek riset yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah Ashanti, yang kedua adalah Usi Pratama, yang ketiga adalah Felicia Angelista. Lalu saya juga menggunakan pengenalan setting untuk menjadi inspirasi saya dalam menulis. Saya mewawancarai dua orang, yaitu karyawati dan juga selebriti pendengung. Dan hasil ini tidak untuk dianalisis, hanya sebagai inspirasi penulis dalam meneliti. Lalu rumusan masalahnya adalah teknologi yang semakin canggih, bisnis pun semakin berkembang. Para pebisnis juga berlomba-lomba dalam menarik perhatian konsumen. Dan penelitian ini diharapkan dapat mengakomodasi para pebisnis dalam mengetahui perilaku konsumen yang terpengaruh alat promosi, yaitu selebriti pendengung, melalui kredibilitas yang mereka miliki serta pemahaman interaksi sosial, sehingga mempengaruhi konsumen dalam memunculkan niat beli terhadap produk kecantikan yang dipromosikan oleh selebriti pendengung di platform Instagram. Lalu pertanyaan risetnya adalah sebagai berikut. Kemudian tujuan risetnya adalah mengetahui bagaimana pengaruh kredibilitas, interaksi parasosial, daya tarik sosial, serta fisik dan sikap homofili pendengung terhadap niat beli dalam kategori produk dan jasa kecantikan seperti perawatan kulit, kosmetik, dan tindakan perawatan kecantikan. Lalu, ruang lingkup riset dalam penelitian ini adalah membahas tentang interaksi parasosial, kredibilitas, niat beli, dan terkait dengan daya tarik sosial serta fisik dan sikap homofili. Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Sokolova dan Kevi tahun 2020. Kemudian produk yang digunakan adalah produk perawatan kulit, kosmetik, dan tindakan perawatan kecantikan. Lalu media sosial Instagram adalah sebagai objek penelitian, dan penelitian ini dijalankan dari bulan Oktober 2021. Lalu landasan teorinya adalah sebagai berikut. Kemudian ini juga merupakan landasan teori dengan model risetnya adalah sebagai berikut. Lalu didapat hipotesisnya dengan 6 variabel dan 7 konstruk. Dan metode risetnya adalah kuantitatif, metode survei, kuesioner dengan non-probability sampling, purposive sampling, dan daerah sebarannya adalah di Indonesia. Objek risetnya adalah Ashanti dengan followers 27,8M, kemudian Usi Sulistiawati 16,5M, lalu Felicia Angelista sebesar 19,9M. Pemilihan selebriti ini berdasarkan pada mereka sering mengulas produk kesehatan dan kecantikan di Instagram, lalu mereka juga mempunyai bisnis di dunia kecantikan, dan mereka sering mengulas produk kecantikan serta tindakan
perawatan kecantikan di klinik. Kriteria responden yang dianggap valid, yang pertama, pengguna aktif di media sosial, kemudian mengikuti minimal 1 akun dari selebritis tadi, kemudian sering menonton kegiatan pendengung atau influencer yang memberikan ulasan produk dan kecantikan selama 6 bulan terakhir, lalu belum melakukan pembelian dari salah satu produk dan jasa kecantikan selebriti pendengung tersebut. Sampel riset ini berjumlah 230 responden dengan metode analisis struktural atau SIM yang dioperasikan melalui program Partial Least Square atau PLS dengan menggunakan aplikasi Smart PLS versi 3.3. Lalu berikut adalah profil respondennya. Sekilas mengenai gender, usia, domisili, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan pengeluaran per bulan untuk produk dan kecantikan. Lalu definisi operasional dan pengukurannya, yang pertama adalah niat beli sebagai berikut. Yang kedua, kredibilitas sebagai berikut. Dengan indikatornya ada 4. Lalu interaksi parasosial sebagai berikut. Dengan indikatornya ada 4. Lalu daya tarik fisik sebagai berikut. Dengan indikatornya ada 4. Lalu daya tarik sosial dengan 3 indikator. Lalu sikap homofili dengan 4 indikator sebagai berikut. Lalu hasil penelitian dan pembahasan di uji validitas menurut ketentuan nilai AV harus di atas 0,5 dan setelah hasil perhitungan AV dilakukan didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa seluruh variabel mempunyai nilai AV di atas 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada permasalahan convergent validity pada model yang diuji dan sehingga pengujian selanjutnya dapat dilakukan. Selanjutnya, variabel indikator juga diukur mengevaluasi hasil cross-loading atau diskriminan validity menggunakan pendekatan Forner-Larker yang merupakan pendekatan yang digunakan untuk menilai validitas kediskriminan. Dan terlihat bahwa nilai antar variabel secara diagonal dibandingkan dengan nilai lainnya terlihat lebih besar. Artinya bahwa seluruh konstruk pada model ini dinyatakan memenuhi kriteria diskriminan validity. Lalu di uji reliabilitas, tiap variabel mendapatkan nilai composite reliability pada semua konstruk penelitian di atas nilai 0,70. Oleh karena itu, dapat diinterpretasikan bahwa tiap variabel mempunyai nilai reliabilitas yang sesuai dengan batas nilai minimum yang dipersyaratkan. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian telah memenuhi uji validitas dan reliabilitas sehingga dapat dilanjutkan dalam estimasi model berikutnya. Kemudian di pengujian hipotesis, ketentuan dalam pengujian hipotesis yaitu jika nilai probability atau p-values-nya kurang dari sama dengan 0,05 maka hipotesis yang diusulkan didukung. Selanjutnya ini adalah hipotesis ketiga dan hipotesis kelima tidak didukung. Dan kesimpulan yang pertama adalah daya tarik fisik berpengaruh positif pada interaksi parasosial. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa daya tarik fisik tidak berpengaruh pada interaksi parasosial. Perbedaan hasil tersebut dikarenakan oleh setting penelitian yang berbeda, di mana dalam penelitian ini berbeda influencer atau selebritasnya. Kemudian yang kedua, daya tarik sosial berpengaruh positif pada interaksi parasosial. Hal tersebut konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa daya tarik sosial berpengaruh pada interaksi parasosial. Lalu yang ketiga, sikap homofili tidak berpengaruh positif pada interaksi parasosial. Dan terdapat faktor lain yang memengaruhi interaksi parasosial antara pendengung dan pengikutnya yang melakukan komunikasi pemasaran melalui media sosial. Perbedaan hasil ini juga boleh jadi dapat memengaruhi jawaban responden terhadap kuesioner yang diberikan mengingat karakteristik dari penelitian yang berbeda. Lalu nomor 4, daya tarik sosial berpengaruh positif pada kredibilitas. Daya tarik fisik meningkatkan kemungkinan pembelian produk yang ditawarkan oleh pendengung tersebut dilihat dari seberapa kredibel mereka di mata pengikutnya. Kemudian yang kelima adalah sikap homofili berpengaruh negatif pada kredibilitas. Secara langsung, sikap homofili selebriti pendengung tidak mempengaruhi kredibilitas selebriti pendengung. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sokolova dan Kevi. Yang keenam, kredibilitas
berpengaruh positif pada niat beli. Dengan demikian, jika konsumen menganggap ulasan pendengung sudah kredibel, maka persepsi merek tercipta di benak pengikut dan demikian mengarah pada niat pembelian. Yang ketujuh, interaksi parasosial berpengaruh positif pada niat beli. Dengan demikian, jika pengikut juga cenderung mengembangkan evaluasi merek yang sama positifnya seperti yang dipromosikan oleh pendengung, maka dapat dianggap lebih lanjut sehingga merangsang akan adanya niat untuk membeli. Dan implikasi manajerial adalah menjadi bahan diskusi manajemen bagaimana dalam memilih selebriti pendengung yang tepat dan sesuai dengan sasaran. Dan juga bagi selebriti pendengung, ini adalah menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas dalam ulasan. Lalu pebisnis juga harus memahami perilaku konsumen yang dimana saat ini generasi milenial lebih banyak mendominasi penggunaan sosial media. Lalu penelitian ini juga berkontribusi dalam perkembangan digital marketing pada era pandemi dan marketing 4.0. Dan penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu hanya meneliti praktik dari kegiatan komunikasi pada pemasaran media sosial dengan selebritis pendengung yaitu Ashanty, Ussy, dan Felicia Angelista. Lalu keterbatasan juga pada sosial media Instagram yang dari selebriti pendengung, maka dari itu didapatkan hasil yang homogen yang bersumber pada satu media sosial saja. Kemudian pada penelitian ini belum menyertakan sosial demografi responden yang merupakan variabel terpisah di mana variabel tersebut dapat mempengaruhi ataupun memoderasi hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.